Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Karisan PDSD dari SDN 4 Keteringan, Kecamatan Cikem, Kabupaten Blora, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Tatang, guru kelas 6 dari SDN 4 Keteringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi prosesnya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Percakapan ini pra observasi sebagai persiapan awal pembelajaran sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Begitu ya Pak? Ya. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Ya. Yang pertama Bapak, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Gitu. Terima kasih Pak Karis atas pertanyaan yang kepada saya. Saya akan menjawab yaitu tujuan pembelajaran yang pertama itu dengan mengamati gambar bangun ruang gabungan, murid dapat menjelaskan luas gabungan berapa bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan media AR, murid dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang dengan tepat. Oh Gitu. ya, itu tujuannya ya. Ya. Kedua ya Bapak. Iya. Pembelajaran dengan mengamati gambar bangun ruang, yang kedua dengan media AR ya Bapak. Iya. Nanti siswa Bapak atau murid Bapak dapat mengerjakan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak kita lanjutkan. Bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran Bapak? Ya, terima kasih. Untuk mencapai area pengembangan yang hendak kita capai, penerapan strategi untuk mengembangkan KSE pada murid merupakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memperoptimalkan kesepakatan murid untuk belajar sehingga murid terlibat aktif sepanjang pembelajaran. Oh, iya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengutamakan kepada murid ya Bapak ya. Iya. Dan selanjutnya Bapak, saya ingin mengetahui strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran. Itu Bapak. Ya, terima kasih. Strategi yang saya persiapkan di pembelajaran strategi yang digunakan adalah diferensi konten, proses dan produk, serta media pembelajaran AR, PowerPoint, dan laptop, serta diskusi kelompok dan penugasan. Oh iya. Tadi Bapak mengatakan strategi yang digunakan diferensi konten, proses dan produk, pembelajarannya AR dan PowerPoint dan laptop, dan penugasan dan diskusi ya Bapak ya. Yeah. Baik. Jadi kira-kira ya selanjutnya Bapak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Terima kasih. Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan. Semoga berjalan dengan baik dan dapat diterima murid. Baik Bapak, nanti saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan observasi dan supervisi kelas ya Bapak ya, dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Bapak. Ya Bapak. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini saya cukup sekian Bapak, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat kita bertemu di minggu depan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nanti yang Pak Fikri datang di awal. Oh ya, Tina coba dipimpin untuk berdoa ya teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tina ya. Masuk semua hari ini. Masuk. Masih. Belum masuk pelajaran rata-rata mau tanya ini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Jadi coba ceritakan perasaan kalian di teman-teman siapa yang oh iya dulu silakan depan ceritakan perasaan bagaimana perasaan hari ini ya kepada teman-temannya ya perasaan ya kayak atau tuang saku kamu dengan teman-teman itu tangan teman-teman biar tambah yang perempuan sudah, sekarang yang laki-laki coba ya Abbas ceritakan pada teman-teman kamu ya perasaan hari ini. Senang. Nah apalagi Dapat uang saku dapat uang saku berapa kamu hari ini? 5.000. Wih 5.000 ya. Terus Dapat bertemu teman-teman. iya dapat bertemu teman-teman ya tangan teman-teman. Oke anak biar tambah semangat kita lakukan seperti biasa itu tentang apa bikin ya. Semangat sukses surga. Satu-satu senyum itu perlu. Dua-dua salam ada mitra. Tiga-tiga sapa jangan lupa. 1, 2, 3 semangat sukses surga. Nah ini ada gambar bangun ya. Nah perhatikan di situ apa kira-kira perbedaan antara kedua bangun tersebut yang set A dan set B kira-kira apa? Ayo ya Abbas apa Abbas? Set A berbentuk 2 dimensi. Berbentuk 2 dimensi. Oke, makasih. Oh iya, Bas. Kenapa kamu itu mengatakan bahwa set A itu adalah 2 dimensi? Karena Terdiri dari apa? 2 rusuk. Terdiri dari rusuk panjang dan lebar. Oke, berikutnya yang set B. Apa itu kira-kira? Pak, bangun apa tadi? 3 tahu. Karena kita akan hari ini kita akan mempelajari yaitu luas permukaan bangun ruang gabungan. Baik anak, nah tadi kalian sudah menyebutkan nama-nama bangun ruang ya. Nah sekarang hari ini itu kita mempelajari ini ya, kita akan belajar luas permukaan bangun ruang, yaitu tujuannya karena apa? Tujuannya itu menjelaskan agar kalian dapat menjelaskan bangun ruang gabungan dan apa? Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu luas permukaan bangun ruang gabungan ya. Oke. Nah, ini apa saja nanti yang kita pelajari untuk ini. Nah ini aktivitas hari ini kita akan menggambar yaitu menamakan
ada gambar ini ya. Coba kira-kira ini gambar apa? Ini terdiri berapa gambar ini? Coba perhatikan. Perhatikan dengan rekaman. 2. Ya. Kira-kira terdiri dari bangun apa saja? Tabung dan kerucut. Oke. Nah, kalian sudah kemarin ya, kalian sudah mempelajari yaitu tentang kerucut, tentang tabung. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu ruas permukaan dari dua bangun ini. Oke, ya. Coba di bukunya masing-masing catatan minta dituliskan rumusnya, rumus ruas permukaannya. Coba ditulis ya. Itu kan ada dua bangun toh, tentunya kalian harus bisa menurut setidaknya itu ada dua rumus. Coba rumus luas permukaan tabung dan luas permukaan kerucut. Karena kita akan belajar berdua, maka kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Ingat dasar-dasarnya, tentunya kalian sudah pernah, tentunya kalian juga ingat ya. Nah, ini ada gambar apa saja itu yang pertama? Terus lingkaran terus panjang terus. Untuk pemanasan, untuk mengingat sebelum kita menginjak ke perempuan ya, tolong Pak Tatang tahu apakah kami masih rumus dasar dari bangun tersebut. Ayo, oke. Siapa yang mau mencoba? Ya, salah nggak apa-apa. Yuk, salah tidak apa-apa. Ya, yang penting berani mencoba dulu. Nah, tepuk tangan. Buat kita. Berikutnya, ayo. Ya, Nuri. Wah, ini aktif ya. Itu dicontoh teman kita. Berani tampil ke depan ya, nggak usah malu-malu. Salah tidak apa-apa, nanti dikoreksi bersama ya. Ya, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berani tampil di depan. Berikutnya siapa? Oh ya, Anton, Anton. Siapa tuh? Ya, terima kasih Anton, tepuk tangan Anton. Gimana tulisannya ke belakang? Langsung. Nah, berikutnya siapa tadi? Yang mau mencoba? Oh ya. Tangan buat kalian, semangat semuanya. Ini kita koreksi bersama ya. Luas persegi.
Nah, luas itu sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi. Nah, ya perhatikan luas lingkaran pi r kuadrat. Ayo perhatikan, anak-anak. Sudah mulai konsentrasi ya. Nah, ini pi r kuadrat. Pi r kuadrat r itu pusatnya sampai sini ya. Nah, ini luas persegi panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar. Ini penulisannya Anton, L-nya ini harusnya L kecil. Nggak apa-apa, tapi maksudnya sudah betul ya. Berikutnya yaitu luas segi 3,5 alas kali alas. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, itu tadi hanya sekedar mengingat. Nah, berikutnya ya kita akan nah, ini kenapa Pak Tatang untuk mengingat itu tadi? Karena kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang itu tadi dasarnya dari bangun dasar. Nah, ini ada bangun ruang ya. Pak Tatang tanya, ada berapa bangun ruang? Coba Pak tunjuk ke depan, siapa yang mau mencoba? Ayo. Oh ya, Abbas. Merucut, ya. Itu tabung, coba. Oh iya, betul ya, tabung dan ke tepuk tangan buat Abbas ya. Kita lihat gabungan lagi ya yang lainnya. Nah, ini siapa mau coba? Beli lagi ya. Yang lainnya harus aktif dong ya. Coba dulu. Oh, ya, coba kita lihat betul salah ya. Betul, tangan dulu ya. Terima kasih. Kita akan belajar secara berkelompok seperti biasa, dibuat menjadi 3 kelompok seperti biasanya. Yuk, silakan. Masih semangat ya? Oh, semangat. Ya, konten. Sarapan orang mau. Kelompok untuk tugas sendiri ya. Biar tambah semangat, badan biar gak capek, gerak-gerakan. Yuk kita bernyanyi apa? Kita naik delman. Sambil goyang biar semangat ya. Ayo, biar bisa gel-gel ya. Nah, 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, duduk di muka. Kota. Naik delman istimewa, duduk di muka. Saking bagus yang sedang bekerja. Muda supaya sering jalannya. Duktik taktik, duktik taktik, duktik taktik, duktik taktik, Nah ya, ini ada tadi kamu tentukan bahwa ada 2 bangun ya, yaitu tabung dan apa tadi? Merucut ya. Nah sekarang
kita akan mencari luas gabungan dari dua bangunan ini. Nah, sebelum mencari itu kalian ya mencari atau menuliskan dulu ya. Untuk mencari kalian harus tahu rumusnya. Yang pertama yaitu menulis rumus luas bangun tersebut ya. Berarti ada dua, yaitu apa? Rumus tabung dan rumus kerumus. Ayo kita tulis. Nah, sebelum menulis rumus, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ya. Kira-kira bagaimana cara mencari luas gabungan ruang? Yang pertama yaitu perhatikan bangun datar penyusunnya ya. Sebelum menuliskan rumus itu ada rumusnya, yaitu yang pertama kalian harus apa? Perhatikan bangun datar penyusunnya. Ini bangun-bangun ini terdiri dari bangun datar apa saja kira-kira. Nah, yang kedua yaitu perhatikan bangun datar yang terlihat dari permukaan ya, yang hanya terlihat dari permukaan. Nah, misalnya kalau kita ambil jadi yang terlihat dari permukaan, nah dari permukaan ini, terus ini karena ini ada bangun lagi susun, maka permukaan yang sini terlihat tidak terlihat. Yang terlihat adalah permukaan kerucut. Itu ya. Silakan tulis juga. Itu tadi di lembar kerja yang saya bagikan ya. Dengan menulis rumus tadi, dengan menggunakan rumus tadi ya, maka kalian akan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas apa gabungan bangun ruang. Nah ini ada soal Ahmad membuat model roket bangunan ya di karton seperti bergambar. Tentukan luas karton yang Ahmad butuhkan. Nah, yuk, misalkan tadi kalian kan sudah menulis rumusnya. Rumusnya sudah kamu tulis. Oh ya. Nah ini ya, berarti rumusnya. Mana rumusnya? Tadi Pak Tatang cerita rumusnya, udah ditulis belum rumusnya? Oh iya, sudah sih. Sama dengan 484 cm. Luas sama dengan 484 dikurangi 154 sama dengan 330 cm. Jadi luas permukaan gabungan adalah luas permukaan sama dengan luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut sama dengan 594 ditambah 330 sama dengan 924 cm. Terima kasih ya, kalian sudah mempresentasikan semua. Sekarang kembalikan lagi tempat duduknya seperti semula. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Anton. Bangun ruang. Bangun ruang, mengapa? Dapat menghitung luas permukaan bangun ruang. Oh iya. Terus
kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian bagaimana cara pertama kali untuk menentukan luas gabungan bangun ruang? Ya, Maisa. Mengetahui bangun datanya. 2. Menulis rumusnya. 3. Memasukkan bilangan-bilangan ke rumusnya. Oh ya, terima kasih. Yang ketiga, menurutmu apakah penting mempelajari luas gabungan bangun ruang ini? Penting karena dapat menghitung permasalahan sehari-hari dalam bangun ruang. Oh ya, terima kasih. Yang terakhir yaitu tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Ya, kamu. Menentukan dan menghafalkan rumus. Nah, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi hal itu saya akan berlatih lebih giat lagi. Oh ya, maka untuk mengatasi itu maka kalian harus banyak-banyak belajar. Terima kasih anak-anak. Kita akan mengadakan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian. Syaratnya harus bisa dari materi yang Pak akan sampaikan. Evaluasi. Tolong. Semua ya, kan? Nah, cara mengerjakan baca petunjuknya, sesuai petunjuk, ojo ngantuk kartu diri ya. Kita tunjuk pada petunjuk nanti akan hasilnya akan baik ya. Sudah selesai anak? Ya. Ya, terima kasih dikumpulkan ya. Lagu Jawa ya anak ya strong lagi kita ya ya jadi apa yang tadi ibu tadi apa sudah cowok ya tadi ya sekarang biar semangat yang dua cowok dan cewek ke depan juga dengan sana juga lebih mudah dengan nyanyi baru ya Tino sama depan yuk ayo siang ya satu dua tiga joget yuk tadi memimpin awal tadi kelihatannya yang paling belakang tadi Yudi ya sekarang yang paling belakang paling terlambat saya
diberi penghargaan ya mungkin Pak. Silakan. Ya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa. Ya, terima kasih berarti kita ini sudah menuju arah pulang. Nah, pulang nanti kalau pulang ya kalian kalau jalan atau membawa sepeda harus sesuai tata tertib lalu lintasnya di sebelah kiri. Nanti kalau mau main teman-teman dia harus sampai rumah dulu ganti baju, ya, ojo langsung ngeblas pulang tapi ganti baju minta izin kepada orang tua mau main ke sini jadi orang tua nanti nggak bingung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan hari ini Pak Tatang. Dalam kegiatan ini kita akan melakukan supervisi akademik pasca observasi. Baik, terima kasih. Saya tidak sendiri, saya bersama Pak Tatang, guru kelas 6 SDN Kabupaten dan Bapak Wali kita, Bapak Kalis Sokosuwowo. Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Tatang terkait dengan pasca observasi yang Bapak lakukan kemarin. Bapak, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pertama saya merasa tegang Bapak. Kalau sudah terbiasa pasti akan tenang secara karena terbiasa dengan merasa tenang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Itu Pak Tatang, masih ada rasa yang kurang tenang. Mungkin itu kan ada saya tunggu itu Bapak ya. Dan selanjutnya ya pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan Bapak area yang akan dikembangkan di kelas yang kemarin atau apa langkah-langkah pembelajarannya? Pertama-tama saya akan membuat RPP dan alat pembelajaran PowerPoint untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan anak-anak tertarik. Pengembangan yang saya lakukan adalah tentang pengetahuan dan keterampilan anak didik. Untuk pengetahuannya untuk siswa saya yaitu siswa mampu menjelaskan tentang luas gabungan beberapa pengetahuan dengan baik dan tepat. Sedangkan untuk keterampilannya merangkum kegiatan pada akhir kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Baik Bapak, untuk area pengembangannya yaitu Bapak akan mengembangkan pengetahuan tadi ya dan keterampilan. Dan selanjutnya, apakah kegiatan tadi yang Bapak lakukan itu sudah berhasil atau belum Bapak? Alhamdulillah sudah dengan baik. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi. Dan selanjutnya, apakah itu menjadi kendala atau hambatan dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Hambatan atau kendala itu terutama pada siswa, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya ya, kenapa hal tersebut itu bisa terjadi Bapak dalam kegiatan pembelajaran Bapak yang lakukan? Yang saya lihat anak-anak kurang begitu semangat mengikuti pembelajaran. Untuk itu saya akan melakukan perubahan dalam pembagian kelompok yang diminati anak-anak dan sesuai gaya belajar anak. Misalnya gaya belajar visual, auditory,
visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian kegiatan Bapak dapat realisasi dan berjalan dengan baik sehingga dalam kegiatan itu akan berjalan lebih baik dari yang kemarin. Saya tunggu cerita-cerita menarik dari Bapak nantinya. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana kegiatan tersebut yang sudah Bapak lakukan? Insya Allah akan saya akan usahakan jika untuk perpanjangan dengan pola yang baik, pakar Baik, terima kasih. Semoga dapat dilaksanakan secepatnya ya Bapak. Ya, tadi Bapak melaksanakan dengan cepat, semoga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan kegiatan yang direncanakan tadi dapat realisasi dengan baik. Dan selanjutnya monggo Bapak dapat menunjukkan yang baik dalam kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Garis. Terima kasih Bapak. Oke, ini adalah materi terakhir kita di penjagaan studi yang kelima. Di sini saya tadi sudah mengamati keterampilan Pak Garis selaku JDT mengamalkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang kebetulan dilaksanakan di tempat ini pada kelas 6 ya, kelas 6, dan guru yang disupervisi oleh Bapak Tatang Kurniawan SPD. Alhamdulillah sebelum pasca observasi ini tadi saya sudah melihat video terkait kemampuan Pak Garis coaching ketika pra observasi itu sudah sesuai, artinya Pak Garis sudah mengajak Pak Tatang untuk diskusi mengenai RTP yang didesain untuk pembelajaran, kemudian memberikan masukan saran dari RTP yang sudah Pak Tatang buat kemarin ya. Di situ tadi sudah terlihat untuk kemampuan pasca observasi dari Pak Garis luar biasa, sudah sangat teliti sekali. Terus sampai pada kemampuan supervisi akademik pas ketika Pak Tatang melakukan proses pembelajaran di kelas, saya melihat di sini memang benar. Pada intinya sih dari kemampuan Pak Tatang ketika melakukan proses pembelajaran itu sudah bagus. Jadi sudah ada proses pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar anak. Tadi sudah dikelompok-kelompokkan ya Pak Tatang sesuai dengan gaya punya auditory, kemudian visual, terus yang kinestetik juga sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi gaya belajar yang saya lihat tadi sudah sesuai dengan kebutuhan anak ketika di kelas. Yang ketika Pak Garis melakukan supervisi di sana juga saya melihat Pak Garis hanya menjalankan tupoksi sebagai supervisi. Jadi tidak di situ Pak Garis perannya tidak mengganggu Pak Tatang ya dalam pembelajaran. Jadi Pak Garis hanya mengamati apa yang dilakukan Pak Tatang. Setelah mengamati tadi catatan-catatan yang sudah dibuat Pak Garis, ternyata saya cross check dengan kegiatan hari ini memang sudah sesuai terkait dengan refleksi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tatang di kelas. Nah, secara keseluruhan kemampuan coaching dari Pak Garis terkait dengan supervisi akademik sudah sesuai. Artinya ketika tadi saya melihat Pak Garis bertanya kepada Pak Tatang, Pak Garis mencatat kata-kata kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang. Kemudian kata kunci itu Pak Garis gali lagi tadi ya. Pak Garis gali lagi dengan mempertanyakan apa yang akan Pak Tatang lakukan setelah ini. Jadi memang kemampuan Pak Garis untuk supervisi akademik ini sudah menurut saya sudah bagus, sudah maksimal. Nah, harapan saya ke depan untuk keterampilan coaching ini bisa lagi Pak Garis, karena memang program guru penggerak ini ke depan itu tujuan yang pertama kan untuk guru penggerak ini adalah CGP itu akan dicetak menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Minimalnya nanti jadi kepala sekolah atau jadi pengajar.
Nah, ketika nanti Pak Karim menjadi kepala sekolah atau menjadi pengamat, kemampuan coaching ini nanti akan sangat bermanfaat ketika nanti Pak Karim melakukan supervisi di kelas. Baik menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah, kemampuan ini akan selalu Pak Karim gunakan. Pesan saya, asah terus kemampuan coaching ini agar kedepannya ketika nanti Pak Karis menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah, bisa menerapkan tupoksinya sebagai seorang leadership, sebagai seorang coaching yang intinya seorang coaching itu tidak mengaji. Seorang coaching itu hanya membantu dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Itu ya. Jadi pesan saya ketika nanti Pak Karis sudah lulus dan Pak Karis sudah ditetapkan sebagai GP, J-nya hilang, GP itu nanti akan menerima tugas tambahan. Mau nggak mau harus mau, karena memang dikaderkan GP itu minimalnya di kepala sekolah, dan syukur alhamdulillah nanti Pak Karim bisa jadi pengawas, karena syarat untuk pengawas adalah 3C, dan alhamdulillah Pak Karim sekarang sudah di 3C. Mudah-mudahan pertengahan Juli nanti sertifikat C itu keluar dan bisa dimanfaatkan untuk mengikuti seleksi ke pengawas. Itu Pak Karis, saya rasa untuk pendampingan individu kali ini cukup. Setelah ini saya lanjutkan ke persiapan di PI 5. Itu di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak pengajar praktek telah memberikan masukan kepada saya. Dan masukan itu nanti saya jadikan untuk bahan evaluasi diri saya sebagai seorang guru dan IPK. Ya, terima kasih.